Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini topik kedua statistika. Kita akan membahas masih dengan pengujian hipotesis part kedua. Mungkin pada topik sebelumnya, topik 1, kita mengetahui ya, sudah memahami hipotesis itu apa, kemudian bagaimana cara untuk mengetahui dan termasuk ke arah error pertama, error kedua, alfa dan beta. Nah, hari ini kita lanjutkan lebih detail, lebih ke dalam aplikasi, yaitu pengujian hipotesis. Topik pertama kita sudah membahas mengenai hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis statistik punya pengertian suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai satu populasi atau lebih. Nah, topik 1 kemarin kita sudah membahas mengenai rumusan hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Ya, jadi rumusan hipotesis itu dinyatakan dalam bentuk hipotesis nul atau ditandai dengan H0 seperti ini ya. Dan hipotesis alternatif H1 atau HA. Hipotesis nul adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang akan diterima jika hipotesis nul ditolak. Jadi katakanlah alternatif itu sebagai cadangan. Saat hipotesis nul itu tidak benar atau dinyatakan belum bisa diterima, maka alternatiflah yang akan diterima. Ya. Penolakan hipotesis nul, padahal hipotesis itu benar. Nah, itu yang disebut sebagai kemarin error tipe pertama atau disebut galat pertama. Ya, Bu Intan ulangi, penolakan hipotesis nul, padahal hipotesis nul itu memang benar, itu disebut galat atau error tipe pertama. Galat pertama. Atau minggu kemarin kita bahas sebagai alfa. Sedangkan penerimaan hipotesis nul, padahal hipotesis itu salah, nah, disebut galat kedua atau error tipe kedua. Nah, di sini Bu Intan membahas lagi uji satu sisi dan dua sisi. Apa artinya ini? Mari kita pahami bersama-sama. Jika suatu hipotesis pada rumusan hipotesis alternatifnya terdapat tanda tidak sama dengan. Bu Intan ulangi, jika suatu hipotesis pada rumusan hipotesis alternatifnya atau H1 terdapat tanda tidak sama dengan, maka uji tersebut disebut uji dua sisi. Dicontohkan seperti ini. Ada H0 kemudian mu-nya sama dengan 415. Ya kan? H0 kemudian yang uji kedua, H0-nya dibandingkan dengan mu tidak sama dengan 415. Yang ke bawah ini HA ya. HA mu-nya tidak sama dengan 415. Jadi katakanlah hipotesis HA atau hipotesis alternatif ini tadi itu tidak sama dengan, maka uji tersebut disebut uji
dua sisi. Kemudian jika suatu rumusan hipotesis alternatifnya memuat tanda lebih besar atau lebih kecil, nah, maka jenis pengujian yang dilakukan adalah pengujian satu sisi. Ya, Bu Intan ulangi, jika suatu hipotesis rumusan hipotesis alternatifnya memuat tanda lebih besar atau lebih kecil, maka jenis pengujian yang dilakukan adalah pengujian satu sisi. Mari kita lihat. Di sebelah kiri H0 mikro sama dengan mu sama dengan 415. Sedangkan HA mu-nya lebih dari 415. Atau H0-nya mu sama dengan 415. HA mu-nya kurang dari 415. Jadi hipotesisnya itu ada tanda lebih dan ada tanda kurang pada hipotesis alternatif atau HA-nya. Maka yang dilakukan adalah pengujian satu sisi. Terus kalian tanya, Bu, gimana langkah-langkah pengujiannya? Tuliskan hipotesis nul. Kalian tandai dengan tanda H0. Pilih hipotesis alternatif. Jadi kalian harus punya hipotesis alternatif dan menentukan HA-nya atau H1-nya. Kalau sudah, pilih taraf keberatan. Ini keberatan ya. Pilih taraf keberatan. Pilih uji statistik yang sesuai dan tentukan daerah kritisnya. Bila keputusan didasarkan pada suatu nilai P, maka tidaklah perlu menyatakan daerah kritisnya. Nilai P itu apa sih Bu Intan? Nilai P adalah taraf keberatan terkecil. Sehingga nilai uji statistik yang diamati itu masih berarti. Hitunglah nilai uji statistiknya. Artinya adalah kalian mulai mensimpulkan. Kesimpulannya, apakah mau menolak H0? Tolak H0 bila uji statistik tersebut mempunyai nilai dalam daerah kritis, atau bila nilai P hitungannya lebih kecil atau sama dengan taraf keberatan yang ditentukan. Sebaliknya, terima dari H0. Bu Intan ulangi lagi ya. Di sini kalian perhatikan langkah-langkah pengujian. 1. Tuliskan hipotesis nul atau H0-nya. 2. Pilih hipotesis alternatif HA atau HA1. 3. Pilih taraf keberatan. Pilih uji statistik yang sesuai. Kalian ingin menguji statistik yang seperti apa, disesuaikan dengan penelitian yang kalian ambil, dan tentukan daerah kritisnya. Kalau sudah tahu daerah kritisnya, kita make a position. Bila keputusan yang didasarkan itu pada suatu nilai P, maka nggak perlu menyatakan daerah kritisnya. Ya, jika keputusan didasarkan pada suatu nilai P, maka kalian tidak perlu menyatakan daerah kritisnya. Nah, nilai P itu taraf dari keberatan terkecil. Sehingga nilai uji statistik yang kalian amati itu masih berarti, karena kecil itu tadi. Kalau sudah kalian menentukan nilai P, kemudian pilih taraf keberatan tadi, hitunglah nilai uji statistik. Caranya gimana? Kalian sudah mensimpulkan